hal yang pertama kali saya pelajari bahwa banyak sekali hal di dalam hidup kita itu yang di luar kontrol kita. Walaupun kita yang memberikan yang terbaik, ternyata tidak bisa sesuai dengan harapan kita. Prestasi yang sudah saya ukir selama 8 tahun menjadi profesional dan satu langkah lagi menjadi direktur utama gagal karena keadaan krisis. Akhirnya saya pulang ke Indonesia karena kehilangan pekerjaan, dan pada saat itu keadaan ekonomi Indonesia sedang morat-marit, mengalami krisis, dan juga bukan hanya krisis ekonomi tapi krisis multidimensi. Pada saat itu kalau saya melayangkan surat lamaran, melampirkan resume ke 10 perusahaan, yang akan nolak itu adalah 20 perusahaan. Surat penolakan yang saya terima itu pasti lebih dari 10 karena keadaan ekonomi Indonesia betul-betul lagi kurang baik. Akhirnya kebetulan pada saat itu keadaan kepepet. Suatu hal yang tidak pernah terpikirkan oleh saya harus masuk ke kuadran berikutnya adalah menjadi seorang pengusaha karena keterbatasan, karena ketidakmampuan untuk mendapat suatu solusi lain untuk menghidupi diri sendiri. Nah, apa yang saya kerjakan? Mulai dari hal yang saya tahu pertama kali adalah hal tentang keuangan. Sebagai seorang penasehat analis keuangan daripada investasi waktu itu, yang terpikir pertama kali menjadi penasehat keuangan, menjadi konsultan keuangan. Jadi itu adalah awal saya sebagai entrepreneur. Bermula dari kantor yang hanya memiliki karyawan 2 orang, saya beserta partner saya, dan di kantor yang sangat kecil di Bilangan Kuningan waktu itu, sangat kecil kantornya, dan karpetnya kalau tidak salah warnanya pink. Kantornya lebih kecil dari panggung ini, jadi kalau masuk itu sudah menjadi meeting room, menjadi ruang kerja dan sekaligus pantry, dan banyak kacanya. Saya tanya sama partner saya, kenapa ini banyak kacanya? Iya, ini kantor bekas modeling agency. Tapi keadaan waktu itu sudah sangat tidak menguntungkan dan sangat nggak punya uangnya, kita tidak mampu mengganti karpet dan berkantor di yang lebih representatif. Akhirnya solusinya kalau kita ketemu klien, kita selalu ada ketemu klien di kantornya atau di tempat-tempat di luar kantor kami, baik itu di hotel atau di kafe. Nah, usaha yang dimulai dari begitu kecil, akhirnya dengan kerja keras, alhamdulillah kurun waktu 15 tahun kurang lebih perusahaan itu tumbuh, berkembang dari perusahaan penasihat keuangan menjadi perusahaan investasi, dan saat ini alhamdulillah usaha itu sudah besar dan mempekerjakan lebih dari 20 orang di seluruh Indonesia. Nah, saya ingin sedikit sharing tentang bagaimana strategi memulai dan mengembangkan bisnis. Tentunya ini hanya untuk memicu diskusi kita nantinya, bukan bermaksud untuk menggurui atau bermaksud untuk memberi lecture, tapi lebih sebagai sharing, sebagai keinginan saya untuk berbagi agar sebagian dari mahasiswa-mahasiswi di sini yang lulus nanti bukan hanya menyiapkan resume atau menyiapkan surat lamaran kerja, tapi juga sudah memulai memikirkan bagaimana menciptakan rencana bisnis, bagaimana menciptakan business plan dan menuangkannya dalam bentuk yang konkret dan siap dieksekusi, sehingga begitu lulus kita bukan hanya menjadi pencari lapangan kerja, tapi kita bisa juga menciptakan lapangan kerja. Nah, ini kenapa entrepreneurship itu sendiri? Entrepreneurship itu dibutuhkan karena lebih dari 60% penciptaan lapangan kerja di Indonesia itu dan di seluruh dunia dihasilkan oleh kegiatan entrepreneurship. Entrepreneurship itu adalah semangat, entrepreneurship itu adalah mindset, entrepreneurship itu adalah paradigma yang penuh dengan kerja keras, pantang menyerah, tidak pernah putus asa, selalu thinking outside the box, dan selalu
melihat solusi dan melihat peluang di dalam suatu kesulitan. Ini yang disebut sebagai entrepreneurship. Saya waktu sekolah tidak memiliki kesempatan seperti ini, hadir di sesi-sesi sharing entrepreneurship. Karena saya waktu itu berfokus hanya ingin menjadi profesional. Saya menjadi entrepreneurship itu karena terpaksa, karena kecelakaan. Saya tidak ingin ke depannya itu entrepreneurship yang dilahirkan itu justru dari kecelakaan. Saya berharap dan saya bermimpi dan saya menantang teman-teman mahasiswa-mahasiswa di sini bahwa entrepreneurship Indonesia ke depan itu harus melalui proses desain. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah akademisi dan universitas untuk menciptakan entrepreneur Indonesia yang sanggup membawa Indonesia menjadi ekonomi terbesar di dunia. Mengapa takut memulai usaha? Ini rata-rata banyak hal-hal yang menjadi kendala, menjadi hambatan dalam memulai usaha. Yang paling pertama, nggak ada modal. Itu selalu yang disebutkan, tidak ada modal. Kedua, takut rugi. Takut rugi, takut tertipu, takut bangkrut. Intinya kalau kita sebutkan adalah takut menghadapi resiko. Suatu resiko itu ada dalam kehidupan kita setiap kita melakukan apapun juga. Kita menyeberang jalan juga ada resiko. Setiap kita mengambil keputusan pasti ada resiko. Jangan berharap kita tidak bisa hidup tanpa mengambil resiko. Saya yang berharap bahwa dengan jadi profesional itu dengan kerja keras saya bisa mendapatkan gaji setiap bulan. Karena itu tidak begitu. Resiko juga ada. Kita ternyata tidak pernah memikirkan bahwa resiko di PHK itu ada. Jadi kita harus buang suatu pandangan bahwa lebih baik aman-aman aja. Tidak ada yang aman. Di dunia itu semua penuh dengan tantangan, semua penuh dengan perubahan, semua penuh dengan dinamisme. Jadi kita harus ambil dan jangan takut menghadapi risiko tersebut. Menumbuhkan jiwa entrepreneurship itu sebetulnya pertama adalah merubah mental, merubah paradigma kita, merubah mindset kita agar berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko, berani mengambil alternatif, berani menciptakan solusi yang kreatif. Kuncinya inovasi. Kita juga harus bisa merubah paradigma dan mindset. Mindset saya dulu sebagai profesional yang mengharapkan gaji setiap bulan, di akhir bulan harus dirubah menjadi mindset yang menghasilkan penghasilan bagi karyawan-karyawan kita. Mental mencari lapangan kerja itu harus dirubah dan disolusikan menjadi penciptaan lapangan kerja. Dan jangan pernah persepsi tentang hutang itu mengganggu menjadi usaha, karena hampir semua usaha yang sukses itu didanai oleh pinjaman. Di sini ada Bank Mandiri dan Bank Mandiri punya program wirausaha mandiri yang juga kami dukung. Itu juga adalah salah satu bagaimana bisa mengenali potensi usaha dan mengembangkan usaha. Indonesia adalah negara yang paling rendah tingkat leverage atau tingkat pinjaman untuk usahanya terhadap produk domestik brutonya. Negara kita ini sudah dipandang sebagai negara atau bangsa yang paling takut berutang. Nah, ini memberikan suatu persepsi yang sangat negatif terhadap penumbuh kembangannya dan Indonesia. Sebuah bisnis plan yang baik pasti akan mampu berkembang dengan lebih baik kalau kita memiliki persepsi yang positif terhadap hutang atau pinjaman. Tanpa modal bisa memulai usaha. Contohnya kawan saya di sini, Andrew Davis. Siapa yang tidak kenal Kaskus? Kaskus adalah sekarang menjadi komunitas terbesar online, bukan hanya di Indonesia, tapi salah satu yang terbesar di dunia. Ini dihasilkan bukan oleh modal yang besar, tapi hanya dengan networking, hanya melalui keahlian, hanya melalui suatu kepercayaan atau belief bahwa bisnis ini akan menghasilkan keuntungan yang besar. Mulai usaha juga tidak perlu kita memiliki suatu background yang kuat. Ternyata dengan network, dengan kepercayaan
Andrew Davis bisa menjadikan kasus ini salah satu komunitas dengan 1,6 juta unit member. Dan ini yang menurut saya sangat-sangat membuat kita bangga bahwa anak muda Indonesia juga bisa menghasilkan produk yang sangat-sangat diterima oleh dunia luar. Kalau tidak salah, Kaskus kemarin baru mendapatkan investasi daripada salah satu grup terbesar di Indonesia untuk menambah jaringannya. Berikutnya Elam. Ini adalah kawan saya dalam Lumina, pemenang wirausaha mandiri juga, tanpa modal yang besar, tapi dia mengerti pasar Indonesia yang membutuhkan perumahan murah, khususnya perumahan yang ramah lingkungan. Telah berhasil mendidik pasar ini dan menciptakan suatu produk yang ramah lingkungan dan sangat-sangat affordable atau sangat-sangat bisa dijangkau oleh kantong middle class atau kelas menengah. Nah, sekarang Elam dengan bermodal yang sangat minim, dia bisa menciptakan perusahaan propertinya menjadi perusahaan salah satu yang sangat inovatif di Indonesia. Berikutnya bermulai dari hobi, dari Triadi. Siapa bilang hobi itu tidak bisa menghasilkan uang? Ternyata sekarang fotografi itu menjadi salah satu hobi yang bisa mendatangkan uang yang cukup banyak. Nah, Darus Triadi ini adalah seorang pionir membuat suatu hobinya melakukan fotografi untuk menjadikan bisnis yang sangat baik. Dan yang harus berperan menurut saya di sini tadi saya sudah sebut tentunya Sivitas Akademika, bagaimana menciptakan kurikulum yang bisa mendorong entrepreneurship. Nah, saya akan bicara mengenai universitas, tapi sistem pendidikan Indonesia itu belum didesain untuk mendorong entrepreneurship. Saya ambil dari contoh putri kedua saya. Putri bungsu saya ini kebetulan senang kerajinan tangan, dia hobinya adalah melukis, dan selalu ini cerita saya sharing di mana juga bahwa membuktikan bahwa sistem pendidikan Indonesia itu belum mendukung kewirausahaan atau entrepreneurship. Pada suatu saat dia minta modal pada saya, wah, minta modal untuk membuat gelang dan kalung dari manik-manik. Jadi dia mau beli manik-maniknya dan benangnya untuk membuat kalung tersebut. Saya bilang, wah, hebat, berapa modalnya? X gitu. Itu bisa dijual berapa? Ya paling nggak keuntungannya bisa 2 kali lipat. Wah, hebat dong. Ya. Terbukti ternyata pada minggu kedua, minggu ketiganya, hasil dari penjualan itu dia tabung dalam celengan yang transparan, jadi saya bisa lihat bahwa tabungannya bertambah. Pada bulan ketiga, tabungannya tidak bertambah lagi dan dia agak murung. Saya tanya, kenapa tabungannya nggak bertambah? Dia jawab bahwa ternyata kegiatannya jual dan mendesain kalung dan gelang tersebut tidak bisa dilanjutkan. Saya tanya, kenapa tidak bisa dilanjutkan? Dia jawab, tidak boleh sama guru. Saya tanya, kenapa nggak boleh sama guru? Guru jawab bahwa, Amira, jangan dong jualan gelang dan kalung. Malu, kan ayahnya adalah konglomerat. Kenapa Amira harus menjual gelang dan kalung? Di sini saya shock bahwa kegiatan yang betul-betul menumbuh kembangkan jiwa dan semangat entrepreneurship itu dikerdilkan sebegitu rupa dalam konteks di masa anak itu sedang bertumbuh dan mengenali jiwa entrepreneurship. Mestinya jiwa dan keinginan untuk berkreasi dan melakukan aktivitas entrepreneurship seperti itu diberikan di waktu itu dia masih SD, diberikan sarannya seperti bazar, seperti kegiatan yang mendukung. Nah, sekarang dari belajar dari situ saya selalu mencoba menularkan virus-virus entrepreneurship itu di kalangan kaum muda, khususnya di universitas maupun di sekolah-sekolah menengah atas dan lain-lain, untuk agar teman-teman di sistem belajar mengajar kita ini akan mendorong kegiatan entrepreneurship dan bukan melihat kegiatan entrepreneurship itu sebagai sebuah profesi yang kurang bermakna. Jadi itu adalah peran daripada
dunia pendidikan. Peran dari dunia usaha seperti kami-kami ini yang sekarang sedang menjadi entrepreneur adalah turun ke bawah dan melakukan sharing. Makanya hari Minggu, walaupun banyak entrepreneur di rumah, saya luangkan waktu untuk turun air bersama-sama mahasiswa yang insya Allah menjadi entrepreneur sukses di dunia usaha. Walaupun saya selalu bilang jangan terlalu berharap sama pemerintah, tapi pemerintah juga punya peran. Kasihan pemerintah kita mungkin sibuk ngurusin banyak sekali hal yang selama ini menjadi penghambat pembangunan, tapi sebetulnya peran pemerintah adalah memberikan iklim investasi dan iklim dunia usaha yang lebih kondusif. Saya kadang-kadang sedih untuk memulai suatu usaha atau mendirikan perusahaan bisa memakan waktu 3 sampai 6 bulan. Bandingkan dengan negara-negara, saya baru pulang dari Kazakhstan. Di Kazakhstan kalau memulai usaha itu hanya perlu waktu 5 hari dan kita akan dapat SIUP, TDP dan kelengkapan usaha yang lain. Di Indonesia kadang-kadang bisa sampai waktu 6 bulan. Nah, anak-anak itu kreativitasnya akan mati dalam jangka waktu 6 bulan dan akhirnya mereka tidak bisa menurunkan atau meneruskan semangat wirausaha mereka. Jadi saya berharap sesi ini bisa membangkitkan semangat daripada teman-teman di sini, motivasinya juga bisa kita rasakan, giroh keinginan menjadi pengusaha. Saya ingin menantang dengan memberikan quote penutupan dari Bung Karno. Bung Karno menyatakan semangat motivasinya bahwa kami menggelorakan langit, kami menggoyahkan daratan, kami menggelorakan samudera. Karena kami bukan bangsa tempe, kami bukan bangsa tuli, kami bangsa yang bekerja keras. Kami bangsa Indonesia yang sanggup menjadi ekonomi terbesar di dunia. Saya menangkan dengan bantuan semuanya, paling tidak ada 10 dan 15 yang lebih sukses dari seorang Sandiaga Salahuddin Uno 50 tahun dari sekarang. Amin. Terima kasih Roni dan terima kasih kepada tim apa tuh? Saya ini nggak punya tim, nanti minta satu ya. Selama pertama-tama udah mulai usaha selama 3 tahun, tapi menurut saya 3 tahun itu adalah masa honeymoon. Jadi waktu kita memulai usaha itu ada semacam periode yang kita sebut sebagai sweet honeymoon, karena rata-rata di usaha mulai dari 0 sampai tahun ketiga itu kita masih mungkin lagi semangat-semangatnya, dan kadang-kadang banyak sekali tantangan itu dimulai dihadapi itu di tahun-tahun selanjutnya. Nah, jadi saya berharap waktu saya memulai usaha itu justru nggak memiliki kesempatan honeymoon itu selama 3 tahun. Waktu saya memulai usaha itu posisi sedang krisis, kami nggak punya pilihan lain selain memulai usaha. Kebetulan juga bisnis lagi susah di Indonesia. Saya beruntung ada satu pengusaha, kebetulan pengusaha berasal dari Surabaya ya. Perusahaannya namanya PT Jawa Post Group. PT Jawa Post Group itu yang pertama kali memberikan kepercayaan kepada kami untuk memberikan kesempatan kami menawarkan jasa sebagai konsultan keuangan. Saya ingat sekali waktu itu mereka lagi membangun properti di kawasan utara Surabaya, dan pada saat itu penjualannya belum meningkat, tapi hutangnya sudah mulai jatuh tempo. Jadi saya waktu itu alhamdulillah berhasil meyakinkan perbankan untuk merestrukturisasi hutang tersebut, dan akhirnya fee pertama saya dari Pak Dahlan itu sampai sekarang saya masih simpan, saya masih bingkai itu invoice-nya untuk mengingatkan saya kalau saya lagi sentimental atau lagi down itu saya lihat invoice atau tagihan kami di Jawa Post itu ikut mengangkat semangat saya atau mengingatkan kami kepada masa-masa awal suksesnya usaha. Nah, memang
usaha itu nggak pernah konstan, selalu ada perubahan. Nah, kita setelah berhasil mendapatkan klien pertama itu mulai jalan bisnis, dan akhirnya pada satu saat pernah mendapat stagnasi. Kalau nggak salah di tahun kedua, kita mengalami posisi stagnan, dan di sini adalah waktu flipnya, adalah lompatan kita. Pada waktu salah satu daripada klien kita tagih, dan beliau mengatakan, wah kita belum bisa selesaikan sekarang, datang 2 bulan lagi ke depan. Sementara kita harus membayar gaji karyawan dan membayar sewa kantor dan lain-lain. Nah, pada saat 2 bulan saya datangi lagi, dia datang, dia bilang, oh kita cash flow ini belum datang 1 bulan lagi, udah sampai 3 bulan. Pada bulan ketiga saya datang lagi kepada dia untuk menagih hasil jasa konsultasi kami itu. Jawabannya begini, kebetulan keadaan keuangan perusahaan belum, padahal saya tahu restrukturisasi yang kami sudah laksanakan itu cukup sukses. Tapi dia tawarannya seperti ini, saya ingin tawar fee yang kalian charge itu, saya ingin tawar 30%, dan akan dibayar dalam bentuk yaitu kita ada setumpuk stationery, dan ada 2 mobil bekas di parkiran, itu mobil yang diproses, dan ada setumpuk saham. Setumpuk saham yang waktu itu nilainya tidak ada gitu di pasar modal Indonesia gitu. Nah kita waktu itu bilang, waduh sudah ditawar fee-nya, terus dibayarnya pakai stationery, pakai alat tulis kantor, terus dikasih mobil bekas yang nilainya sudah jatuh, dan sahamnya waktu itu nilainya ya saham-saham yang nilainya di bawah Rp50 waktu itu. Nah, saya pikir daripada saya mesti berbulat dan akhirnya menjadi perseteruan dengan pengusaha tersebut, akhirnya kita terima. Ya sudahlah, kita terima. Stationery kita pakai sendiri, mobil bekasnya dijual untuk bayar gaji kantor, sahamnya itu kita beli. Nah ternyata setelah 6 bulan kami kita masukin lagi. Setelah 6 bulan, kita lihat monitor saham ini ternyata saham dari sebuah perusahaan bergerak di bidang batu bara. Dulu batu bara itu tidak ada yang di Indonesia. Batu bara itu adalah komoditas yang dianggap sebagai sunset, karena semua orang itu menganggap batu bara itu adalah energi yang tidak akan diperlukan lagi di dalam perkembangan energi Indonesia dan dunia 5-10 tahun ke depan. Ternyata naik sampai pada satu saat kita lepas, bukan hanya fee kita yang terhutang waktu itu bisa tercover, malah 2 kali lipat. Saya bicara sama partner saya, kalau begini caranya, kita ke depannya melakukan restrukturisasi perusahaan, kita bisa dibayarnya pakai saham aja. Nah, mulailah di situ transformasi kita dari kuadran sebagai penasihat keuangan, konsultan yang hanya dibayar fee, menjadi perusahaan investasi yang mendapatkan saham di setiap perusahaan yang kita restrukturisasi. Jadi di situ ternyata sekali lagi krisis membawa berkah. Krisis pertama saya di PHK menjadi berkah, saya menjadi pengusaha. Krisis kedua, fee ditawar dan dibayar dengan saham yang nggak ada nilainya itu menjadi berkah, menjadi ide kami untuk pindah kuadran dari perusahaan penasihat keuangan menjadi perusahaan investasi. Alhamdulillah setelah itu adalah lompatan kami yang terbesar. Semua perusahaan yang kami tangani kami dibayar pakai saham. Sampai akhirnya saham-saham tersebut nilainya menjadi signifikan, dan akhirnya kita tidak perlu lagi menawarkan jasa untuk melakukan restrukturisasi, tapi kita sudah bisa melakukan aktivitas akuisisi dengan modal kita sendiri. Jadi itu adalah transformasi kita, bagaimana perusahaan yang dimulai hanya 3 orang saja sekarang alhamdulillah sudah ada dari Papua dan Aceh sampai Aceh dengan kurang lebih 20.000 pekerja yang dipekerjakan di bawah perusahaan.
Terus terang saya terinspirasi dan saya rasa sharingnya tadi, terima kasih juga bahwa fungsi akademik ini sangat penting. Saya belajar di sini, saya berbeda sedikit sama mentor saya dan senior saya, Om Bob Sadino. Kalau Om Bob itu filosofinya adalah bagaimana melakukan just do it saja, lakukan saja, nyemplung dulu. Saya justru berbalik, saya menganut suatu paham entrepreneurship, bahwa entrepreneurship itu harus by design, harus dilahirkan melalui proses akademis, harus dipelajari, harus dilakukan suatu analisa yang mendalam sebelum kita melakukan suatu usaha. Nah, saya menganut paham itu karena saya melihat dari semua entrepreneur yang sukses, kalau kita lihat 70% itu adalah lulusan-lulusan dari universitas. Ada beberapa drop-out yang betul-betul menonjol seperti Bill Gates dan lain-lain, tapi mereka itu ada fungsi dan belajar melalui fungsi akademisi. Dan di situ saya belajar bahwa cara yang paling subur untuk pengembangan entrepreneurship itu adalah di universitas melalui kerjasama dengan universitas. Jadi fungsi tentunya universitas dan akademia sangat besar untuk menghasilkan entrepreneur. Saya tadi sudah cerita sedikit mengenai cash flow. Kalau jawab quotient, menurut saya itu sebuah perusahaan yang sukses itu didefinisikan oleh people, oleh orang-orangnya. Jadi definisi daripada kesuksesan itu nggak pernah ada one man show, nggak akan pernah ada seperti one man show, tapi adalah bantuan daripada seluruh timnya. Karena kita bisa sukses itu bukan karena kita sendiri, tapi karena kita. Salah satu kesuksesan grup kami juga adalah kemampuan kami untuk meng-attract atau menarik talenta-talenta yang terbaik di dunia itu dalam bangsa ini. Kebetulan saya punya pengalaman di grup Astra, dan saya lihat Astra adalah salah satu perusahaan yang sangat komit meningkatkan tadi job creation-nya dan meningkatkan human capital-nya. Jadi mudah-mudahan mungkin bisa sharing dengan mengenai Mas Simatupang tadi mengenai Mandala. Mandala itu adalah, kalau saya lihat, memang suatu ikon di industri penerbangan, dan kebetulan bermula dari pertemanan. Saya kenal baik dengan Pak Yono Wiradina. Beliau mengakuisisi Mandala, mengakuisisi Mandala setelah Mandala itu mengalami beberapa kecelakaan. Setelah diakuisisi, Mandala itu berhasil membuat suatu layanan yang bisa diterima dan pernah meningkat dengan terpercaya dan tidak memiliki catatan yang buruk dalam keselamatannya. Tapi karena salah eksekusi dan strateginya, akhirnya itu kembali. Di sini saya melihat bahwa satu, industri penerbangan itu akan terus berkembang. Kalau kita setiap kali kita ke airport, mana-mana ada airport kosong, airport penuh semua nih. Dan setiap orang sekarang karena ada penerbangan low cost carrier atau penerbangan murah ini, semua bisa travel dengan uang di bawah 100.000. Kadang-kadang kita bisa ke kota-kota yang selama ini belum bisa kita bayangkan sebelumnya. Jadi Indonesia, tadi saya cerita, dalam 7 tahun terakhir berhasil menciptakan 7 juta kelas menengah baru setiap tahun. Jadi 7 tahun kali 7 sudah lebih dari 50 juta kelas menengah yang ada. Kelas menengah ini tiba-tiba ingin memiliki kemampuan untuk spending, beli motor, beli telepon. Dari mahasiswa-mahasiswa di sini saya yakin paling tidak punya satu handphone dan satu lagi handphone cadangan. Pasti, karena peningkatan daripada kelas menengah kita. Penjualan motor juga meningkat. Semua orang juga ingin melakukan kegiatan turisme atau beraktivitas dan travel. Nah, dengan pertumbuhan seperti ini, mestinya penerbangan kita akan meningkat dengan baik kalau bisa memiliki eksekusi dan manajemen dan juga produk yang betul-betul menjaga keselamatan.
Nah, resiko yang kita hadapi ya tentunya ada. Tadi saya bercerita mengenai ini adalah suatu keputusan yang sangat berani menurut saya untuk grup kami masuk ke dalam industri penerbangan. Tapi saya percaya secara fundamental industri ini baik, walaupun resikonya tinggi. Jadi strategi kami adalah melakukan akuisisi dengan eksekusi yang baik. Ini masih proses ya, selesai. Jadi ini masih dalam proses uji tuntas. Saya mohon doa restu dari organisasi di sini supaya Mandala bisa terbang lagi sampai bulan Mei. Tes khusus atau formula yang baku di dalam bagaimana kita menyikapi perubahan dan bagaimana kita mendorong diri kita untuk pindah kuadran. Pada saat itu saya nggak pernah berpikir bahwa ini ada suatu teori yang pindah kuadran dan lain-lain. Waktu itu semua yang dihadapi itu adalah survival atau bagaimana kita bisa tetap ngapung lah intinya. Dan memang keadaan itu sangat sulit ya. Jadi kadang-kadang saya terpikir gitu, seseorang itu harus dipojokkan pada suatu situasi yang betul-betul kepepet gitu ya. Lalu dia memiliki suatu kreativitas, inovasi dan keberanian untuk memulai sesuatu. Nah, ternyata itu tidak perlu dilakukan gitu, bahwa kan banyak yang sering dengar gitu, power kepepet, power terpojok. Saya rasa sekarang ini justru kultur kita, dan ini dibentuknya ini di universitas mestinya, di akademia yang bisa merubah suatu kultur dan suatu perasaan nyaman itu di dalam seorang profesional itu di eliminir gitu. Karena gini saya ceritain, zona nyaman itu hanya di industri, zona nyaman itu tidak ada. Jadi kalau tadi Mas Joko bilang bahwa ini kita juga punya tanggungan, semua juga punya tanggungan, semua juga punya kewajiban. Ya kita ada pengeluaran bulanan, ya sebagai atlet itu juga ada pengeluaran bulanan. Nah, bagaimana caranya kita mengelola tanggungan-tanggungan tersebut dan menjadikannya ini sebagai suatu pemicu kita untuk masuk menjadi usaha. How to change? Saya usul sih ya bahwa kalau memang belum berani terjun langsung itu dengan resign dari kantor atau resign dari perusahaan sebagai konsultan manajemen ini, yang mulai dengan suatu kegiatan usaha yang bermitra sama kebetulan saya ada teman yang juga memiliki usaha. Mungkin kita nggak harus memulai sendiri, tapi bisa memulai sebagian, ikut sebagian pendataannya, dan dari keahlian Mas sebagai konsultan manajemen bisa memberikan kontribusi. Saya juga mulainya seperti itu. Dulu saya ahli keuangan. Apa yang saya tawarkan kepada perusahaan saya adalah keahlian saya mengorganisasi perusahaan, keahlian saya melihat investasi. Awalnya susah sekali tuh. Pada satu saat saya ingat banget, order lagi kurang, terus kebetulan banyak klien yang belum dapat, masih proses dan lain-lain. Mau berangkat kantor itu setiap kali, ya saya kan lama di luar negeri dan lama menjadi profesional yang mandiri. Begitu pulang ke Jakarta dari Singapura itu rasanya malu gitu tinggal di rumah orang tua lagi. Pertama kali dalam 13 tahun itu setelah lama di luar negeri, saya pulang tinggal di rumah orang tua gitu. Dan pernah dulu selama 13 tahun itu karena saya dapat beasiswa minta sangu dari orang tua gitu. Tapi saya ingat sekali ibu saya waktu itu tahu keadaan putranya lagi di dalam keadaan kurang baik secara ekonomi, dia selalu menjaga kehormatan anaknya itu, dia masukkan uang nggak banyak sih untuk makan siang itu dalam amplop, dia selipkan di dalam tas saya. Jadi saya tuh akan selalu ingat peran daripada ibu saya dalam keadaan yang sangat-sangat sulit tersebut. Dia tahu bahwa saya nggak akan pinjam uang ke dia, tapi dia langsung dengan memberikan keberanian. Nah, di sini saya belajar itu bahwa
bukan dengan langsung membuat perusahaan yang besar, tapi melalui suatu proses transisi. Saya yakin keputusan yang diambil oleh setiap profesional yang masuk menjadi entrepreneur itu sulit sekali. Tapi keputusan untuk jadi entrepreneur itu sudah pasti penuh risiko dan sudah pasti lebih memberikan reward kepada Mas. Jadi saya tantang minggu depan pikirin lagi dengan baik-baik, mulai sesuatu dari sekarang dan lakukan sekarang, jangan tunda-tunda lagi. Karena kalau tunda-tunda lagi mungkin kesempatan ini tidak akan datang dua kali lagi menjadi pengusaha. Perhatikan investasi itu memang penuh risiko dan kadang-kadang kan kita kenal dengan high risk, high reward. Semakin tinggi risikonya, semakin tinggi returnnya. Jadi buat kami memang portfolio daripada investasi kami desain untuk sebagian itu memang melihat dari segi risiko yang bisa terkelola dan memiliki reward yang tinggi. Jadi kuncinya bukan, kuncinya adalah eksekusi dan kuncinya adalah strategi. Itu kembali lagi kepada manusia dan organisasi. Saya mengelola organisasi dan leadership saya itu dua hal sebetulnya. Satu, leadership banyak sampel. Leadership dengan memberi contoh. Saya itu bekas profesional. Sampai hari ini saya adalah salah satu orang yang paling pertama yang di kantor. Saya memberi contoh kepada teman-teman saya, pada karyawan, pada staf saya bahwa to lead is to not only talk the talk, tapi walk the talk. Buktikan, berikan contoh kepada yang bawah. Dengan ini mereka melihat, oh ternyata bos saya itu cuma juga bekerja keras. Mereka tidak hanya memberikan instruksi menjadi bos dan lain-lain, tapi juga mampu memberi contoh yang baik. Kedua, to lead is to inspire. Kita harus bisa memberikan inspirasi kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena kadang-kadang kalau memiliki suatu usaha itu kan kira-kira cuma diukur dari uang. Bagaimana gajinya, berapa kompensasinya dan lain-lain. Kalau mulai suatu kerjaan itu hanya dengan kompensasi, saya rasa sulit untuk bersaing karena setiap perusahaan bisa saling belajar membayar. Saya berusaha menginspirasi, saya biasanya gagal menginspirasi yang di atas. Tapi teman-teman di kantor itu melihat bahwa inspirasi yang kita berikan itu adalah memberikan harapan kepada mereka bahwa harapan hari depan kalau bekerja di perusahaan kami itu lebih baik karena bisa memberikan signifikan kontribusi kepada lapangan kerja, pada perusahaan dan akhirnya pada organisasi sendiri. Dan itu adalah dua leadership teknik yang saya lakukan adalah buying cycle dan with inspiration. Terakhir Mas Rizal yang dari teknik sipil, bapak saya juga sipil dulunya dan dia betul bekerja sebagai profesional. Tapi saya rasa paradigma bahwa dari teknik itu harus jadi profesional di BUMN itu harus dirubah gitu. Karena ada tiga hal yang akan mempengaruhi bisnis dan ekonomi ke depan. Satu adalah food, dua adalah energi, dan tiga adalah water. Energi dan water ini adalah betul-betul keahlian daripada teman-teman di civil dan mechanical engineering. Kenapa? Kedepan itu renewable energy yang akan menjadi suatu sektor yang betul-betul yang akan menjadi primadona. Jadi kita lihat baik itu energinya adalah pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik geothermal, atau pembangkit listrik yang sumber fuelnya itu adalah renewable, adalah menjadi primadona investasi ke depan. Sebagai seorang lulusan sipil, kalau kita memiliki suatu keberanian itu, kenapa nggak memulai perusahaan yang mengkhususkan diri di
spesialisasinya di pembangkit energi yang terbarukan, khususnya di bidang air. Nggak akan ada yang bisa ngalahin lulusan sipil, karena kalian pekerjaannya itu adalah bikin bendungan atau memberikan suatu konstruksi yang terbaik terhadap pembangkit atau suatu perusahaan yang bergerak di bidang renewable energy. Jadi saya juga tantang mungkin ke depan, saya berharap mungkin perusahaan Indonesia ada 1-2 yang dikenal di regional sebagai perusahaan renewable energy yang terbesar dan dimulai dan dibesarkan oleh siswa-siswa dari ITS. Pertama, Auli, self-motivated itu memang ideal dan optimal kalau kita miliki, tapi saya percaya konsep mentorship. Kalau kita tidak bisa memotivasi diri sendiri, dan saya waktu itu pernah juga down waktu di awal-awal karir saya, cara saya memotivasi diri sendiri itu kebetulan saya punya keluarga yang mensupport 100% daripada keadaan pada waktu itu. Tapi waktu itu saya bilang, waktu sudah menjadi pengusaha itu, siapa sosok yang bisa memberi inspirasi saya? Nah, waktu itu beruntung saya kenal dengan sosok William Grejaya. Dia berdiri Astra, dan dari situ saya mendapatkan motivasi. Self motivation itu didapat setelah kita bisa menemukan kiat-kiat kita dan kedisiplinan. Kalau disiplin itu saya belajar dari ibu saya, kebetulan ibu saya guru. Jadi kalau anak ini guru pasti tahu lah bahwa 6-8 sudah harus masuk ke kamar belajar, nilai jelek itu dimarahin bisa sampai 2-3 minggu, dan saya sempat malu juga tuh kadang-kadang waktu bawa teman pulang sekolah saya bawa teman ke rumah, tiba-tiba di pintu depan rumah saya tuh nilai-nilai ulangan saya yang nilai jelek itu ditempel sama ibu saya, dipermalukan di depan teman-teman saya gitu. Jadi disiplin itu dari awal dicanangkan oleh ibu saya dan kita melekat betul. Sampai sekarang contohnya misalnya olahraga itu, saya sampai sekarang itu disiplin berolahraga tiap hari itu ya berangkat daripada disiplin waktu dididik sejak kecil. Nah ini kebetulan bisa menemukannya sendiri, tapi kalau self motivation kita lagi sulit, carilah mentor. Nah tugasnya akademia, tugasnya universitas adalah menciptakan suatu komunitas mentor. Dari perusahaan-perusahaan yang sukses di Jawa Timur, di Surabaya ini, sistem mentorship ini perlu dikembangkan, dan sehingga niat dan semangat teman-teman untuk menjadi akademisi itu bisa dikoneksikan kepada mentornya. Kebetulan teman-teman ini ada di sini, mana teman-teman ini? Kalau diperkenalkan ini Mas Agung dan teman-teman ini. Ini dengan perusahaan muda Indonesia, muda-muda tapi sudah sukses menjadi pengusaha, mereka siap menjadi mentor daripada rekan-rekan mahasiswa di sini yang ingin mencoba memulai dan membangun usaha. Gunakanlah mentorship itu untuk memotivasi diri kita sendiri. Pak Wilson, dunia bisnis kejam sekali. Kejam, dan dunia bisnis itu lebih kejam lagi karena kultur di Indonesia yang saya suka cerita di sini, bahwa kultur kita itu adalah susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Ini adalah fenomena dan realita yang kita hadapi sekarang. Kalau kita lihat TV tiap hari adalah terjadi tawuran, terjadi saling fitnah. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Saya belajar waktu sekolah di Amerika, kebetulan waktu di Amerika kalau musim dingin itu setiap habis hujan, terus cuaca itu drop di bawah beberapa derajat itu akan terbentuk lapisan es yang sangat tipis, tidak terlihat dan licin. Nah kebetulan kami lagi makan di kafe Raja, ada 3 meja orang Indonesia, meja orang Amerika, dan meja mahasiswa dari India. Kebetulan
teman sekapan saya di asrama itu lagi turun, namanya Louis. Saya masih ingat sekali itu. Dia turun, dia bawa map, dia bawa tasnya, dan dia lihat di kafetaria itu ada satu bangku yang kosong. Dia bertugas gitu. Dia lari, dia buka pintu, melewati pelataran yang ada lapisan es yang tipis tersebut. Karena tipis kan terlihat kan. Nah begitu dia mau lari, saya berdiri gitu. Saya mau berdiri, mau kasih tahu dia. Teman saya di belakang, di samping saya pegangin dia tangan seperti itu. Kita lihat gimana si Lulu. Pikiran saya udah pasti jatuh lah, karena dia nggak melihat ada lapisan es dan dia lari. Ya betul saja. Si Louis itu lari, kepleset, terpelanting, tasnya copot, maka tersebar kemana-mana. Tebak reaksi dari 3 meja yang ada di kafetaria tersebut. Pertama-tama meja orang Indonesia. Apa reaksinya? Ketawa, cekikikan, terpikal-pikal, ada yang sampai jatuh di tangan pegangin perut. Ketawa, bilang Louis ketawain. Tapi saya kaget dan saya shock melihat reaksi 2 meja di samping saya. Meja orang Amerika langsung 2 dari mereka itu menghampiri si Louis itu, dia bantu angkat, dia tanya, "Are you okay? Are you hurt? Sakit nggak?" Ada satu lagi orang yang membereskan mapnya dia dan mengangkat tasnya membantu si Louis itu. Yang lebih mencengangkan lagi meja orang India. Saya lihat ada satu orang India dengan inovasi dia demi membuat di bawah kertas sebuah pengumuman, slippery wet, be careful, hati-hati, licin, dan ditempel di depan pintu. Jadi supaya orang lain tidak mengalami kecelakaan yang sama seperti itu. Orang Indonesia yang sedarah, sebangsa, setanah air sama sini ketawa. Bangsa lain itu membantu dan mengingatkan agar tidak terjadi kecelakaan tersebut. Nah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa tidaklah kita harusnya memiliki semangat positif, memiliki semangat optimis, memiliki semangat bahwa bangsa Indonesia itu bisa kalau kita saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Ayo teman-teman UNER, kita saling mendukung dan buat Indonesia setara. Itu sebagai jawaban untuk Mas Andiko juga. Indonesia Setara adalah gerakan baru yang saya gulirkan. Gerakan ini berharap bahwa Indonesia ini, bangsa besar ini mulai bermimpi besar, mulai berpikir besar, mulai bertindak besar, mulai merealisasikan semua potensinya sehingga bisa dianggap sebagai bangsa besar oleh bangsa-bangsa lainnya di dunia. Kita punya potensi yang melimpah, kita punya sumber daya alam yang besar, kita punya sumber daya manusia yang sangat-sangat, yang olimpiade juga olimpiade fisika kita punya putra-putra yang sangat penting. Nah ini akhirnya bisa menjadi potensi agar Indonesia itu berkembang. Kita memiliki kemampuan untuk mengekspor kelapa sawit, lalu kita mengimpor sampo dan mengimpor sabun. Kita mengekspor coklat tapi mengimpor produk seperti Cornello dan makmur seperti itu. Nah ini kan suatu keadaan yang sangat-sangat disharmoni dan sangat-sangat ironis. Nah ini yang konkretnya kita akan mendorong UMKM kita agar bisa mencapai suatu kesetaraan. Kita tidak hanya ingin ada McDonald's dan Pizza Hut yang ada di Indonesia, tapi pada satu hari saya berpikir mudah-mudahan rawon setan khas Surabaya juga ada di New York dan di Sekian,